Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Alansori. NIM D1111201100. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek jembatan bentang panjang. Lingkup pekerjaan proyek secara keseluruhan pembangunan jembatan. Pertama-tama, pekerjaan persiapan, yaitu pembersihan lokasi, bongkaran bangunan casting, penyiapan tanah dasar, terus pekerjaan tanah, galian, dan disposal. 3. Pekerjaan substruktur seperti tiang pancang berfungsi sebagai tumpuan beban utama bangunan agar tanah seimbang. Pekerjaan pile cap berfungsi menerima beban dari kolom dan disebarkan ke tiang pancang. Pekerjaan upper struktur, pekerjaan pile slab berfungsi menahan dan meneruskan beban dari struktur. Pekerjaan pier atau pilar berfungsi menyalurkan gaya vertikal dan horizontal ke pondasi. Pekerjaan pier head berfungsi sebagai dudukan girder dan lalu lintas girder ke pier. Balok girder berfungsi mendukung semua beban yang ada pada jembatan. Diafragma berfungsi menahan gaya gravitasi dan menyediakan tahanan lateral. Bearing pad berfungsi sebagai bantalan struktur jembatan. Expansion joint berfungsi mengakomodasi gerakan pada jembatan. Parapet berfungsi sebagai keamanan kendaraan agar jalan lebih nyaman. PJU berfungsi untuk penerangan jembatan pada malam hari. Pemasangan marka jalan berfungsi sebagai rambu lalu lintas kendaraan. Work breakdown struktur. Pertama-tama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ada tahap persiapan, pembersihan lokasi, pengukuran dan pemasangan bopleng, kemudian pekerjaan tanah, ada galian, timbunan, angkutan tanah, kemudian ada pekerjaan tiang pancang, ada pemancangan tiang pancang, kemudian ada pekerjaan beton 1. Pertama-tama adalah melakukan dinding penahan tanah, ada abutmen, ada pile cap, terus ada tiang pilar. Kemudian pekerjaan baja, ada girder dan diagram jembatan. Kemudian pekerjaan beton 2, ada plat dan trotoar. Kemudian ada pekerjaan perkerasan seperti aspal. Kemudian ada finishing seperti cat untuk rangka, kemudian trotoar, terus pemasangan rambu lalu lintas dan pemasangan lampu. Risk breakdown struktur. Pada proyek jembatan, pertama-tama ada tahap inisiasinya. Biasanya dalam tahap inisiasi ada resiko perizinan untuk alih fungsi lahan yang memerlukan waktu yang lama. Kemudian pihak-pihak yang berjalan sendiri-sendiri sehingga informasi tidak tersebar secara merata. Terus kurangnya data-data yang diperlukan sebagai acuan perencanaan seperti data tanah, potensi gempa, dan cuaca. Kemudian ada pengaruh ekonomi, sosial, dan lingkungan yang negatif pada proyek. Pada tahap perencanaan, risikonya ada perencana yang kurang berpengalaman dalam mendesain jembatan bentang panjang. Kemudian ada perencana yang kurang berpengalaman dalam mendesain jembatan bentang panjang. Terus kemudian dalam tahap pelaksanaan ada quality control, ada risiko quality control di lapangan. Kemudian ada kurangnya pengawasan di lapangan. Kemudian ada pengelolaan sumber daya yang kurang baik. Kemudian tahap operasional dan pemeliharaan. Ada risiko peralatan monitoring jembatan yang sulit dijangkau oleh tim pemeliharaan. Kemudian ada operator peralatan monitoring jembatan yang kurang berpengalaman. Risiko eksternal, cuaca yang buruk, dan gempa. Identifikasi risiko. Dalam tahap inisiasi yaitu perizinan untuk alih fungsi lahan yang memerlukan waktu yang lama. Dampaknya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek karena izin yang belum dilakukan. Mitigasinya adalah melakukan perizinan untuk alih fungsi lahan pada saat sebelum dilakukan perencanaan. Kemudian pihak-pihak yang berjalan sendiri-sendiri sehingga informasi tidak tersebar secara merata. Informasi yang
tidak yang informasi yang ada tidak tersebar kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Mitigasinya adalah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang para pihak-pihak yang terkait. Kemudian risiko kurangnya data-data yang diperlukan sebagai acuan perencanaan seperti data tanah, potensi gempa, dan cuaca. Dampaknya desain yang tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Mitigasinya adalah melakukan pengambilan data di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan desain. Risiko pengaruh ekonomi, sosial, dan lingkungan yang negatif pada proyek. Dampaknya adalah perencanaan proyek yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Mitigasinya adalah melakukan penelaahan proyek dan dampaknya dalam segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahap perencanaan. Risikonya adalah perencanaan yang kurang berpengalaman dalam mendesain jembatan bentang panjang. Dampaknya adalah kesalahan dalam desain akibat perencanaan yang tidak matang. Mitigasinya adalah melakukan diskusi dengan para ahli baik dalam maupun di luar negeri untuk membahas desain jembatan tersebut. Risiko yang kedua adalah kesalahan dalam mendesain metode pelaksanaan jembatan. Dampaknya adalah keterlambatan dalam progres pelaksanaan proyek karena metode perencanaan yang tidak direncanakan dengan baik. Mitigasinya adalah melakukan diskusi dengan para ahli untuk membahas desain jembatan tersebut dan melakukan simulasi metode pelaksanaan yang sudah direncanakan. Pada tahap pelaksanaan, yaitu ada quality control di lapangan. Dampaknya adalah target mutu tidak sesuai. Mitigasinya adalah melakukan perencanaan dalam quality control di lapangan. Terus adanya risiko kurangnya pengawasan di lapangan. Dampaknya hasil pekerjaan di lapangan kurang baik. Mitigasinya adalah melakukan pelatihan kepada para pengawas sesuai dengan pekerjaan di lapangan. Terus risiko pengelolaan sumber daya yang kurang baik. Dampaknya adalah target mutu dan waktu menjadi tidak sesuai. Mitigasinya adalah melakukan perencanaan untuk pengelolaan sumber daya yang baik. Pada tahap operasional dan pemeliharaan. Risikonya adalah seperti peralatan monitoring jembatan yang sulit dijangkau oleh tim pemeliharaan. Dampaknya apabila terjadi kerusakan pada alat monitoring, akan sulit untuk melakukan pengecekan. Mitigasinya adalah merencanakan penempatan alat monitoring dengan perlengkapan pendukung seperti tangga untuk melakukan pengecekan peralatan yang terpasang. Terus adanya operator peralatan monitoring jembatan kurang berpengalaman. Dampaknya adalah kesalahan dalam interpretasi data hasil monitoring. Mitigasinya adalah melakukan pelatihan kepada tim monitoring. Terus adanya risiko eksternal seperti cuaca yang buruk. Akibatnya adalah keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Mitigasinya adalah melakukan perencanaan yang baik dalam menghadapi kemungkinan cuaca yang buruk. Terus adanya gempa. Dampaknya adalah kerusakan terhadap struktur jembatan. Mitigasinya adalah melakukan desain sesuai dengan kondisi sekitar lokasi jembatan. Sekian dari saya, terima kasih.